Innal hamdalillah nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Para bapak sadayana jemaah subuh rahimahullah. Alhamdulillah dan sadayana para sahabat perintah Allah. Tepan subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah orang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kumari kabadoan sam karalian orang sadayana, kakaliwan orang sadayana, kahilapan orang sadayana dihapunkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Meluruskan orientasi hidup. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk termulia di muka bumi. Hal itu pasti memiliki tujuan yang agung. Di antara tujuan itu adalah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Tujuan ubudiyah atau penghambaan kepada Allah. Inilah yang seharusnya menjadi poros bagi seluruh aktivitas manusia. Sebagaimana Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Al-Zariyat ayat 56. Termasuk dalam makna ubudiyah adalah segala aktivitas yang dimaksudkan untuk mencari pahala di sisi Allah. Baik itu berupa ibadah ritual seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji, atau ibadah non-ritual seperti membantu sesama, bekerja, dan berkreasi, berbuat sesuatu yang bermanfaat. Semua ubudiyah itu haruslah memiliki orientasi yang jelas, yaitu dalam rangka mencari ridho Allah. Semua itu tergantung pada niat kita masing-masing. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, amalan-amalan itu hanyalah tergantung dengan niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Orientasi hidup seorang mukmin dengan segala bentuk dan aktivitasnya tidak boleh lepas dan melenceng dari apa yang telah ditentukan Allah. Karena bagi orang mukmin, hidup adalah ibadah. Islam tidak hanya mengurus ibadah ritual, melainkan juga ibadah sosial. Ternyata kalau kita teliti, ibadah sosial mendapatkan porsi yang paling banyak dalam prakteknya. Hal ini terlihat ketika Rasulullah SAW berbicara tentang akidah. Beliau menegaskan bahwa iman itu 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi adalah syahadat, sedang yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan demikian, semua kehidupan seorang mukmin dan segala aktivitasnya haruslah memiliki orientasi ibadah kepada Allah, bukan yang lainnya. Sebagaimana Allah firmankan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Al-An'am 162. Dalam perjalanan hidupnya, manusia sering lupa terhadap orientasi hidupnya. Gemerlapnya dunia, padatnya aktivitas, serta hiruk-pikuk kehidupan tidak jarang menyeret manusia jauh dari tujuan hidupnya sebagai hamba Allah. Akibatnya, manusia menghalalkan segala cara, tidak lagi membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Lupa kalau antara sholat dan teknokrat tidak dapat dipisahkan. Lupa kalau antara gaji dan haji akan dipertanyakan.
dia lupa kalau orientasi hidupnya adalah untuk Allah, maka celakalah mereka yang berbangga-bangga dengan dunia dan kemewahan sehingga lupa Allah. Padahal Allah akan memintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang mereka dapatkan. Dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju suatu tempat. Tiba-tiba beliau bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Lalu beliau bertanya, yang artinya, apakah yang menyebabkan kalian keluar dari rumah pada saat seperti ini? Mereka berdua menjawab, kami keluar karena lapar, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku keluar karena sesuatu yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian berdua. Marilah pergi bersamaku. Maka mereka pun pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mendatangi rumah seorang dari kaum Ansor. Ketika dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabat beliau sedang bertamu di rumahnya, dia berkata, alhamdulillah, pada hari ini tidak seorang pun yang mendapatkan tamu yang lebih mulia dari tamuku. Perawi berkata, dia pun segera membawakan untuk mereka setandan kurma yang di dalamnya terdapat kurma yang matang dan yang muda. Makanlah ini, kata tuan rumah. Lalu ia mengambil pisau untuk menyembelih kambing. Maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya, berikanlah kepada kami kambing yang sudah tidak diperah susunya. Maka dia menyembelih kambing tersebut dan mereka pun makan dagingnya. Kemudian mereka minum. Pada saat mereka sudah kenyang dari dahaga telah hilang, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian pasti akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Kalian keluar dari rumah dalam keadaan lapar, lalu setelahnya kalian pulang telah mendapatkan nikmat ini. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah Islam memandang kehidupan manusia, sebuah kehidupan yang harus berorientasi ibadah kepada Allah, agar semua kehidupan kita bernilai di sisi Allah sebagai investasi akhirat. Amin. Amin. Para sadayana upami orientasi hidup urang parantos lurus, Pak. Berorientasi ibadah kepada Allah, hanya mencari ridho Allah, maka orang bakal kenging 3 keutamaan, 3 keuntungan. Kahiji, seluruh aktivitas orang sadayana boh aktivitas duniawi komodai aktivitas ukhrawi kenging nilai di sisi Allah, nyaeta kenging ibadah, nilai ibadah, kenging pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 2, bakal terhindar dari perbuatan maksiat, durhaka, dapat menjaga diri. 3, urang bakal nyeurkeun amal soleh kanggo bekalan urang. Alhamdulillah, parantos dirugikan, mudah-mudahan manfaatna. Bahan tapakureun, bahan pernyapanan urang sadayana. Mudah-mudahan aya guna sang manfaatna, khususna mah kanu ngadugikeunana umumna ka urang sadayana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.